Kalau ingin tahu hakikat dunia yang sesungguhnya, tanyakan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kalau perlu disedekahkan semua. Sebenarnya harta ini memang bisa dibawa mati. Cara supaya harta ini bisa kita bawa mati, bisa menemani kita adalah dengan support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Sobat muda, ini penting untuk kita perhatikan. Kaidah berinfak yang ketiga adalah menyegerakan berinfak sebelum kematian datang menjemput kepada kita. Ya. Jadi seumur-umur kita ini butuh dengan harta untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan seumur-umur kita ini disibukkan dengan urusan mencari harta, mencari rezeki. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian kita merasa senang ketika ada harta di sekeliling kita. Kita merasa aman, merasa nyaman dengan itu, dan kita tidak mau berpisah. Ya, tetapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menyegerakan untuk berinfak, untuk bersedekah sebelum kematian datang kepada kita. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib aku minas salihin. Ketika ada utusan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat maut datang kepada kita, kemudian sebagian Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita minta tempo, minta jeda, kita ingin berinfak, kita ingin bersedekah, sehingga dengan itu kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Hal-hal seperti ini biasanya muncul di belakang, ya, ketika sudah tidak ada kesempatan untuk kita. Waktu kita, hari-hari kita sesungguhnya adalah waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu kita untuk bertobat, waktu kita untuk mencari ilmu, waktu kita untuk berzikir, waktu kita untuk menebar kebajikan. Tetapi ketika kita hidup, kadang-kadang urusan-urusan seperti ini terlalaikan, dan baru kita sadar ketika pintu itu sudah mulai ditutup, ketika malaikat maut sudah datang kepada kita. Karena itu pernah dulu ada seorang ulama berkata, kalau ingin tahu apa nilai dunia yang sesungguhnya, tanyakan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kalau ingin tahu nilai dunia yang sesungguhnya, kalau ingin tahu hakikat dunia yang sesungguhnya, tanyakan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Maka dia tidak menganggap dunia ini sebagai perkara yang penting. Kalau perlu disedekahkan semua, kalau perlu diinfakkan semua, supaya dengan itu bisa menjadi tambahan amal baginya. Sobat muda yang dirahmati Allah, dengan kecintaan kita yang berlebihan kepada harta, kadang-kadang kita ingin harta senantiasa ada dalam diri kita. Kita tidak ingin berbagi kepada orang lain, ya. Dan bahkan kadang-kadang kita ingin harta kita itu menemani kita kalau perlu masuk ke dalam kuburan kita. Ya, dulu kita tahu di Mesir itu ada piramid. Ada piramid, dan kemudian piramid di Mesir itu digunakan untuk mengubur raja-raja. Dan apa yang terjadi? Raja-raja dimasukkan, kemudian termasuk harta-harta dimasukkan. Jadi dia ingin terus-menerus bersama dengan hartanya hingga mati sekalipun. Nah, sebenarnya harta ini memang bisa dibawa mati. Harta ini bisa dibawa mati. Kata siapa? Harta tidak bisa dibawa mati. Bisa dibawa mati. Hanya saja caranya, ya, caranya mungkin orang-orang terdahulu caranya adalah dengan membawa harta itu ke dalam kuburannya. Nah, cara seperti ini tidak benar. Cara supaya harta ini bisa kita bawa mati, bisa menemani kita adalah dengan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan, kita bayar zakat, kita wakaf, kita memberikan hadiah, kita membayarkan hutang kepada orang lain. Berbagai macam kebaikan-kebaikan inilah yang kemudian membuat harta kita itu bisa menemani kita hingga di kuburan nanti. Jadi kaidah yang ketiga, kita berinfak, bersedekah adalah kita segerakan sebelum maut datang kepada kita. Hanya saja urusan seperti ini adalah ketika kita bisa memprediksi, ya, bahwa maut itu memang sudah dekat. Misalnya ada orang sakit lama sekali, kita sudah punya prediksi kira-kira waktunya sudah tidak terlalu lama, ya. Terus kemudian mungkin ada orang dicoba dengan urusan-urusan yang lain, ya, misalnya sudah divonis oleh pengadilan, vonis mati umpamanya, ya. Maka sedikit banyak kita bisa memprediksi lah kira-kira waktu yang tersedia itu sudah tidak terlalu lama. Maka ketika kita memiliki harta, maka kita segerakan untuk berinfak, bersedekah, menebar berbagai macam kebaikan. Kita segerakan. Permasalahannya, mati, al-maut itu datang kepada kita tanpa diduga. Ya, ada orang sehat mati, tidak punya penyakit apa-apa. Ada orang masih muda mati, ya,
Malah kadang-kadang ada orang sakit tidak mati-mati, ya. Ada orang keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada kecelakaan mati. Ada orang bekerja dalam kondisi sehat, tiba-tiba ada kecelakaan mati, misalnya. Jadi maut datang kepada kita dalam posisi tidak terduga. Ya. Dan bagaimana kita menerapkan ketika maut itu datangnya tidak terduga? Padahal kita diperintahkan untuk bersodakoh, ya, menyegerakan sodakoh sebelum maut datang menjemput kepada kita. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita sebisa mungkin kita menebar manfaat kepada orang lain. Ketika urusan keluarga kita sudah terpenuhi, maka segera setelah itu kita banyak bersodakoh, banyak berinfak kepada orang lain. Ini bagian dari kita mengaplikasikan agar kita bisa berinfak, bersodakoh sebelum maut datang menjemput. Sobat muda, lalu bagaimana kalau posisinya sudah kadung meninggal? Ya. Mungkin ada orang tua, ada saudara kita, ya, sudah kadung meninggal. Ya, maka yang kita lakukan sebagai keluarganya, sebagai ahli warisnya, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berinfak, bersedekah atas nama orang tua kita. Jadi kita bisa tetap berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, sungguhpun orang tua kita sudah meninggal. Caranya kan banyak sekali, ya. Di antaranya kita mendoakan, di antaranya kita berinfak atas nama mereka, di antaranya kita menyambung silaturahim dengan teman-temannya, kerabat mereka. Di antaranya kita beramal, kita hadiahkan untuk mereka. Banyak sekali, ya. Aturannya adalah kita berinfak, atau aturannya adalah menyegerakan berinfak sebelum maut menjemput. Tetapi kalau sudah kadung maut menjemput, maka tetap kita bisa berinfak atas nama mereka, dan insya Allah pahalanya sampai. Jadi kita niatkan untuk berinfak atas nama mereka, sedekah atas nama mereka, kita ambil sebagian hartanya, setelah kemudian dibagi dengan ahli warisnya, kita ambil sebagian hartanya, kemudian kita infakkan atas nama mereka, dan insya Allah, ya, pahalanya sampai kepada mereka, bisa menjadi bagian dari amal solih mereka. Insya Allah. Itu kaidah yang ketiga, bahwa kita itu harus berinfak sebelum kematian datang menjemput. Sobat muda, termasuk diantaranya adalah jangan sampai kita terlalu mencintai harta sehingga membuat kita bakhil, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa harta datang kepada kita itu seperti keledai. Keledai itu sebuah binatang, ya, seekor binatang, sebagaimana halnya kuda, tapi lebih kecil, jalannya pelan. Ya, jadi harta dunia ini datang kepada kita itu jalannya seperti keledai. Jadi sedikit kita kumpulkan, datangnya seperti keledai. Tapi kalau pergi dari kita itu seperti buruk. Ya, buruk itu binatang, ya, makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, yang kalau berjalan itu sangat cepat. Ya. Jadi dunia itu kalau datang kepada kita seperti keledai, ya, sedikit. Tapi kalau pergi dari kita itu seperti buruk, ya, tahu-tahu pergi hilang banyak, ya. Mungkin bisa karena kecelakaan, mungkin bisa urusan penyakit, membiayai penyakit, mungkin ada kebakaran, mungkin ada kemalingan, mungkin ada penipuan. Harta yang sudah kita kumpulkan sedemikian lama dengan susah payah tiba-tiba hilang. Ya, jadi ini juga jadi peringatan buat kita supaya apa? Supaya harta itu bisa kita infakkan, ya, sebelum kematian datang kepada kita, ya. Daripada nanti tiba-tiba mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena kelalaian kita, harta yang kita kumpulkan tiba-tiba hilang. Ya, ini bagian diantara kita memahami bahwa kita mesti berinfak sebelum maut datang menjemput kepada kita. Demikian, moga-moga bermanfaat. Salam.